Seluruh pebisnis kuliner di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program IG Live kita yang perdana banget. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Dan hari ini tanpa stop, kita harus tetap belajar, tetap berbagi nih. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, hari ini, di hari yang baru, di tahun yang baru ini, saya pengen ngundang salah satu teman saya, salah satu mentor juga yang benar-benar senang berbagi sebetulnya, Mas Ahmad. Kayaknya udah hadir juga sebelum saya undang dulu, jadi teman-teman boleh komen-komen di bawah, dada-dada juga boleh, absen dari mana aja. Bentar ya. Sore-sore gini untuk memulai tahun yang baru, tahun yang tentunya penuh harapan. Halo, selamat sore. Halo Sarita, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, jelas, jelas. Jelas, oke. Jelas banget. Halo Mat, lagi di kantor ya? Atau di mana nih? Lagi di depan background foodies. Sesuai dengan Oke, acaranya. sesuai banget dengan Foodies on Sharing. Jadi kayaknya harus harus apa? Harus pakai backgroundnya Foodies ya. Iya dong, harus cocok dengan temanya. Oke, ini tanpa berlama-lama lah ya, tanpa berlama-lama. eh, Sebentar kita akan mulai, tapi kayaknya lebih enak dari suara gue jelas gak sih, by the way? Jelas gak ya? Jelas Jelas, ya? jelas. Ya. Oke. Nah, tambah berlama-lama, kayaknya kalau gue yang kenalin juga kurang sah. Mendingan Ahmad kenalin diri sendiri kali ya. Ahmad ini siapa sebenarnya? Oh, oke, oke. Oh ya, aku kenal dulu ya. Sebenarnya sih secara profesional, pekerjaan saya itu saya bekerja di salah satu fast moving consumer goods terbesar di Indonesia, gitu ya. Hmm. Saya di situ bekerja sebagai Head of Supply Chain Finance dan Transformation. Uh, Sejauh ini saya berpengalaman 18 tahun dengan pengalaman terakhir 5 tahun, 2 tahun di London dan 3 tahun di Singapura gitu. Hmm. Dan kebetulan baik pekerjaan saya sekarang atau yang sebelumnya selama kurun waktu 18 tahun itu sedikit banyak bersinggungan dengan dunia supply chain lah gitu ya. Yang mana sebetulnya apapun industrinya tidak terlalu banyak berbeda. Gitu. Jadi kalau secara background profesional itu pekerjaan saya, tapi di luar itu juga saya kuliner entusias. Saya berteman dengan banyak orang yang suka makanan seperti Sarita dan kawan-kawan. Juga senang apa namanya tukar pikiran lah dengan teman-teman foodies gitu ya. Jadi dari situ juga saya ibaratnya saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu apa namanya ya. Saya anggapnya itu sebagai suatu hobi ya. Suatu hobi sharing, menambah ilmu sekaligus pertemanan gitu dari foodies. Jadi itu yang mungkin background saya. Satu, profesional saya adalah bekerja di consumer goods, tapi on the other side juga saya ada sedikit sedikit apa namanya usaha dengan teman-teman di bidang kuliner gitu ya, dan juga suka berbagi materi gitu ya, karena dengan berbagi itu kita juga dapat banyak ilmu. Mungkin itu sih singkat aja Sarita dari saya Ya, perkenalan. ya. Jadi Mas Ahmad ini berarti tadi apa? Head of Transformation, apa? Supply chain finance, Supply Chain Finance transformation. and Transformation di Iya, salah di satu situ. perusahaan FMCG yang bisa dibilang terbesar atau mungkin salah satu terbesar ya di Indonesia atau bahkan di dunia. Betul. Ya, oke. Nah, on the other side suka makan, berarti kita sefrekuensi. Harus kalau kalau komunitas bisnis kuliner harus suka makan. Kalau nggak suka makan susah ya menjiwainya. Oke, nah sesuai tema hari ini, itu kan sebetulnya temanya apa? Kita pengen ngomongin empat hal penting, empat dulu aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Empat hal penting di supply chain management atau yang sering disingkat SCM. Nah,
apa Ya. aja, nanti langsung bisa di teman-teman langsung ngambil buku catatannya, atau kalau misalnya mau nyatetnya pakai tab juga silakan monggo. Nanti Mas Ahmad akan cerita panjang lebar tentang 4 hal yang penting di supply chain management dalam bisnis kuliner. Kalau nggak paham ini gawat pokoknya. Ini tahun udah berganti, tahun udah berganti. Yang pasti teman-teman harus paham hal ini. Oke, mungkin dimulai dari 4 hal ini, mulai dari 1 sama 2 dulu. 1 dulu deh kalau gitu. Monggo, Mat. Oke, nah kalau boleh Sarita sebelum mulai langsung ke satu ya, saya mau set konteks dulu kali ya, Oh, boleh, boleh. sebelum masuk ke detailnya. Jadi begini, kadang kita itu mudah apa ya namanya ya, terimpress dengan istilah yang canggih gitu, atau bahasa Inggris. Padahal tidak begitu. Semua hal dalam bisnis itu sebetulnya sederhana dan logis. Contohnya gitu ya, istilahnya SCM, Supply Chain Management, wah kelihatannya keren, ribet. Sebenarnya enggak. Tugasnya apa sih? Tugasnya sebetulnya adalah as simple as memastikan ketersediaan barang, mulai dari ketersediaan bahan baku, sampai final produknya di tangan konsumen. Ya. Bubur ayam, soto, atau apa. Jadi proses end-to-end-nya adalah memastikan ketersediaan bahan baku, proses produksi, sehingga sampai ke tangan konsumen. Itu dulu gitu ya. Jadi jangan wah supply chain management itu enggak. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Dalam bisnis itu ya mau usaha kecil atau sedang atau besar, even usaha kecil pun suatu saat akan memiliki cita, pasti semua orang punya cita-cita menjadi besar gitu ya. Nah, meskipun kondisi bisnis itu sekarang masih kecil, memastikan ketersediaan barang itu hal yang penting kan. Contoh, kita udah punya produk nih bagus gitu, enak. Terus punya tim sosial media yang canggih lah gitu, di mana ada. Tapi ketika konsumen datang ke gerobaknya atau ke outletnya, barangnya nggak ada, iya percuma. Ya. Artinya pada akhirnya konsumen dikecewakan gitu ya dengan oh ini produknya enak, udah bikin Instagram di mana-mana, TikTok di mana-mana, orang ramai datang, tapi begitu datang barangnya nggak ada, yang dia mau beli nggak ada. Atau misalnya di hari-hari tertentu ketika sedang rame-ramenya, ternyata produk yang jadi unggulannya, misalnya apa namanya chicken steak hot plate-nya gitu ya, itu ayamnya habis. Itu sold out itu bukan berarti, kadang orang ada melihat oh sold out itu bagus berarti habis. Oh jangan salah, sold out itu artinya menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan penjualan. Gitu ya. Kalau sold out 1 hari itu nggak apa-apa, tapi kalau sold out terus setiap hari artinya ada yang salah. Perencanaannya Potensi kurang yang jitu berarti ya. betul, Perencanaan kurang jitu. exactly Sarita. Jadi pendapatan yang harusnya didapatkan itu dibuang sia-sia. Oke lah kalau cuman itu ya. Tapi yang paling penting, yang paling bahaya menurut saya adalah ketidakmampuan memenuhi keinginan konsumen. Yang pada akhirnya konsumen kecewakan. Datang, oh barang habis, barang habis. Lama-lama konsumen juga, ya habis dulu, ngapain datang. Itulah pentingnya. Jadi kalau konektivitasnya, mungkin saya ambil konektivitas dengan fungsi marketing gitu ya. Atau even product development. Kalau kita udah punya bubur ayam yang paling enak, soto ayam yang paling enak, hot plate yang paling enak gitu ya, dan cocok dengan selera konsumen, terus kita berhasil membangun brand awareness-nya sehingga orang tahu bahwa ada chicken steak terbaik di situ, ada hot plate sei sapi terbaik di situ dan datang. Tugas selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan produknya tersedia dengan kualitas yang sesuai dengan standar. Itulah supply chain management gitu. As simple as Ada that. ya. Ada ujungnya ya, dengan kualitas yang sesuai. Jadi memastikan ketersediaan bahan baku, memastikan proses produksi, sehingga produk itu sampai ke tangan konsumen sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Ada ujungnya tuh. Betul, betul. Itu penting juga karena pada akhirnya gini, kalau saya sambungin sama cerita tadi ya, barangnya ada, tapi itu tidak sesuai dengan standar serving yang kita inginkan. Misalnya harusnya deep fryingnya sekian menit, ternyata kurang sehingga ayamnya nggak matang di dalamnya. Wah itu bahaya tuh, selain bahaya untuk konsumen, juga dari sisi selera akan, again, ujungnya akan mengecewakan konsumen. Gitu. Jadi ujungnya memastikan ketersediaan dengan standar kualitas yang sudah kita tentukan, tentunya sesuai segmen.
Jadi mungkin itu dulu konteksnya Sarita yang penting gitu ya. Jadi kita kalau terutama sedang membahas istilah-istilah yang dalam bahasa Inggris gitu ya, jangan wah oh, ribet ini enggak gitu. Dan ini penting untuk memastikan as simple as pastikan ketersediaan barang dengan standar kualitas yang kita inginkan. Nah, komponennya nanti kita bahas lebih lanjut. Mulainya dari mana? Oke, tadi sebenarnya harusnya memang enakan emang dibahas dulu sih ya. SCM itu apa, supply chain itu apa, biar anak-anak biar teman-teman foodpreneur enggak menerka-nerka itu daging apa gitu. Iya, iya. Sederhana kok sebenarnya dalam bisnis itu nggak ada yang kan kita bukan bikin roket ya dengan formal enggak gitu ya. Dan semua ilmu atau approach itu kita yang penting kita bisa pahami dan aplikasikan gitu. Jadi makanya saya coba dulu kasih gambaran yang sebisa mungkin sederhana lah tentang apa itu. Mudah-mudahan kasih konteks dulu sebelum nanti kita bahas komponen satu persatu. Ya, siap. Oke, berarti teman-teman itu tadi udah jelas ya dari Mas Ahmad ya. Jadi intinya SCM itu nggak rumit, supply chain management itu nggak rumit. Pokoknya intinya kita hanya memastikan ketersediaan bahan baku, proses produksi sehingga produk nyampe ke tangan konsumen dengan standar kualitas yang sudah ditentukan. Nah, itu loh. Ya, Nah, exactly. oke, sekarang mungkin kita mulai bisa masuk ya ke poin pertama dulu yang penting dari SCM apa? Ya, oke. Nah ini ada 4 komponen ya, yang semuanya sama-sama pentingnya gitu. Jadi semuanya sama-sama penting dan bersekuensial, berurutan gitu ya. Mulainya dari mana dulu? Hampir semua proses gitu ya, terutama dalam bisnis, mulainya dari perencanaan. Ya. Kalau tidak ada perencanaan yang baik, ya siap-siaplah. Mungkin bisa berhasil, tapi bisa jadi tidak maksimal atau ketika tanpa perencanaan yang baik jadi pontang-panting ngerjainnya. Nah, gitu ya. Nah sekarang oke, perencanaan apa sih perencanaan dalam supply chain management gitu ya? Ada 2 nih, saya kasih ilustrasi. Ini yang paling gampang ilustrasinya adalah bisnis yang udah jalan ya, anggaplah outlet atau gerobak tahu lah misalnya gitu ya, yang udah jalan 1-2 bulan sehingga dia udah ada trennya. Gitu ya. Dalam perencanaan itu ada 2 komponen, Sarita dan teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan atas permintaan, ya, yang kita sebut dengan demand planning. Maksudnya apa? Jadi kalau kita udah punya tren atau planning, apa namanya, history penjualan, itu kan kita udah tahu, oh rata-rata dalam sebulan itu kita bisa jual 1.000 potong tahu, gitu ya, atau anggaplah 100 hot plate per hari, gitu. Karena kita udah punya trennya, gitu ya. Baik nanti produknya jenisnya apa, dengan sekarang udah banyak lah sistem apa POS atau pencatatan manual itu kan gampang. Gitu ya. Nah dari situ kita sudah bisa melakukan demand planning, perencanaan atas permintaan. Jadi bulan depan itu kira-kira berapa banyak sih tahu yang ingin kita jual, gitu ya. Nah, demand planning itu ada 2. Saya bagi lagi ya. Yang satu adalah baseline, artinya kalau kita tidak melakukan promo macam-macam, kita kira-kira tahulah mungkin 1.000 potong tahu terjual dalam sebulan. Gitu ya. Tapi seringkali pasti teman-teman yang udah jualan kuliner kan kreatif juga ya, bikin promo di IG, beli 2 box dapat 1, beli 10 potong tahu dapat 5 or whatever. Nah itu harus diperhitungkan juga. Itu artinya adalah uplift-nya. Jadi ekstra permintaan yang terjadi karena kita melakukan promosi. Gitu. Jadi dalam demand planning itu kita harus bikin baseline-nya. Oh kalau kita tidak melakukan apa-apa, jualan aja, nggak ada promo, nggak bikin promo Gojek, kira-kira 1.000 potong tahu terjual. Tapi kalau kita lakukan promo, bisa jadi, dan di situ ada asumsi yang bermain ya, bisa jadi permintaan akan naik 20-30% misalnya. Nah itu jadi demand planning dulu. Jadi kita planning, kira-kira berapa yang mau kita jual. Nah, saya ulangi poinnya, berapa yang mau kita jual, tergantung kompleksitas bisnisnya itu ada 2. Yang satu baseline, artinya kalau kita tidak melakukan aktivitas promo, artinya ya akan begitu-begitu aja kan, 1.000 tahu per bulan. Tapi kalau kita melakukan promo, harus siap-siap permintaannya naik gitu kan ya. 1.000, jadi naik 1.200 atau 1.300. Nah, itu komponen pertama, demand planning.
gitu ya. Ini masih perencanaan. Nah, komponen kedua dalam perencanaan atau planning itu istilahnya adalah supply planning. Ya. Sekarang kita udah tahu nih, mau jual 1.000, saya ambil contoh lain sekarang apa ya? Hotplate lah, favorit saya, overhot ya. Mau jual 1.000 hotplate chicken steak ya dalam 1 bulan. Supply planning itu apa? Supply planning itu artinya kita menghitung balik. Kalau kita mau jual 1.000 piring hot plate chicken steak, berapa potong chicken fillet yang kita butuhkan? Berapa kilogram tepung yang kita butuhkan? Berapa minyak yang kita butuhkan untuk deep fryer, gitu ya. Terus misalnya berapa sayuran, porsi sayuran yang kita butuhkan, dan berapa porsi telur yang kita butuhkan. Jadi kita udah punya angkanya dulu. Oh, kita mau jual 1.000 piring hot plate. Terus kita hitung balik. Untuk menjadikan 1.000 piring hot plate itu, kita perlu berapa banyak bahan-bahan. Berapa telurnya, berapa ayamnya, berapa tepungnya. Nah, itulah yang disebut dengan supply planning. Memastikan bahwa ketersediaan bahan baku itu ada. Gitu. Nah, kenapa dua hal ini berhubungan? Kita udah punya cita-cita nih, wah 1.000 piring. Terus ada yang salah hitung. Anggaplah telurnya kurang, kan nggak jadi 1.000 kan? Nah itu loh, mismatch yang kadang terlihat sederhana, tapi karena tidak ada, kan kita nggak mungkin jual, aduh maaf ya Bu, ini ada hot plate-nya, tapi nggak ada telurnya, lagi nggak ada. Itu buat saya malu tuh kalau bisnis sampai gitu ya, mau nggak Bu, tapi nggak ada telurnya. Gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi di perencanaan, saya ulangi ada 2 dimensi. Satu adalah demand planning, perencanaan atas berapa banyak kuantitas produk yang akan kita jual. Dan yang kedua adalah supply planning, memastikan ketersediaan bahan baku sesuai dengan target penjualan kita itu. Nah, saya yakin teman-teman udah lebih jago lah, kan udah pasti punya resepnya gitu ya. Jadi untuk membuat 1 bubur ayam misalnya, artinya perlu berapa kilogram beras, perlu berapa kilogram ayam atau hot plate, itu kita hitung balik. Sehingga nanti kita tahu berapa banyak yang dibutuhkan. Nah, perencanaan ini kita baru berhenti di tahap berapa yang mau kita jual dan berapa banyak bahan baku yang kita butuhkan. Baru berhenti di situ. Gitu, Sarita. Ya. Oke, nah, oh ya, sebelumnya aku juga mau infoin buat teman-teman yang lagi pada nonton, yang nanti mau nanya ke Mas Ahmad bisa di kolom Q&A di bawah situ ya. Jadi jangan di komen karena takutnya hilang nanti ketimbun. Kalau di bawah itu ada yang icon, ada tanda tanyanya. Nah, nanti itu diklik, nanyanya di situ aja. Nanti yang beruntung akan saya bacain. Oke, nah tadi sedikit aku ulangin ya, gitu. Jadi poin yang pertama itu adalah perencanaan, yaitu ada 2 komponen, yaitu perencanaan atas permintaan atau biasa disebut demand planning, dan yang kedua itu adalah supply planning. Ya, ada 2 ya. Jadi perencanaan atas permintaan demand planning tersendiri terdiri dari 2, ada baseline sama melakukan promo. Baseline itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak promo dan lain-lain. Yang melakukan promo dan kegiatan aktivasi itu kemungkinan harus hati-hati juga karena permintaannya bisa naik XX%, nggak tahu berapa persen. Nah, kemudian untuk yang supply planning adalah kita memastikan bahwa pada saat kita itu menembak dulu targetnya, misalkan mau 1.000 piring, mau 100 piring, kemudian tarik mundur ke belakang, berapa beras misalnya yang kita butuhkan, berapa potong ayam, berapa tepung yang kita butuhkan, karena itulah yang harus direncanakan lah untuk mungkin kita sediakan. Oke, itu yang tadi poin pertama, perencanaan ya. Boleh masuk ke poin kedua mungkin ya? Boleh. Nah, sekarang kan tadi kita berhentinya di mana? Kita berhentinya berapa banyak bahan baku yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, sekarang poin selanjutnya, oke, kita tahu berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, dapatnya dari mana? Itu kan bagaimana kita memenuhinya. Nah, poin kedua itu yang kita sebut dengan pengadaan, atau dalam istilah supply chain-nya adalah sourcing. Gitu. Contoh, kita udah tahu nih bahwa kita perlu anggaplah 50 kg filet ayam. Kita udah tahu bahwa kita perlu 25 kg minyak goreng. Gitu. Pertanyaannya bagaimana proses pengadaannya, gitu ya. Satu, nah proses pengadaan itu
bukan sekedar beli aja loh ya. Satu, pemilihan supplier. Karena pengadaan itu bukan sekedar yang penting ada barangnya. Kita waktu memilih supplier itu harganya udah yang paling kompetitif belum, gitu ya. Dengan termin pembayaran yang sudah paling kompetitif belum? Nanti ada bahasan lebih lanjut lah mengenai modal kerja atau working capital. Tapi saya nggak ke situ dulu. Saya masuk dengan prinsipnya dulu ya. Terus bagaimana, terutama usaha yang udah mulai banyak cabangnya, udah pakai sistem ya. Bagaimana proses dari pembelian, dari purchase order sampai dengan penerimaan barang, gitu ya. Terus juga berhubungan dengan kalau begitu berapa banyak stok yang harus kita simpan di gudang, terutama untuk usaha yang menengah yang cabangnya sudah beberapa gitu ya. Berapa banyak stok yang harus kita simpan di gudang. Nah itu semua harus dikalkulasi dalam proses pengadaan. Kenapa ini penting? Karena satu, anggaplah kalau cabangnya masih satu atau gerobaknya masih satu, mungkin simple ya. Tapi bayangin kalau usaha gerobaknya udah 100, gerobak tahu udah 100, aja yang 100 lah mungkin 50, cabang outletnya udah 5 gitu ya. Itu begitu membeli barang dengan harga tidak kompetitif, ya, itu harga pokok penjualan atau COGS-nya akan tinggi. Kalau harga COGS-nya tinggi, profitnya akan rendah. Jadi seakan-akan, oh penjualan bagus, saya berhasil jual 1000 piring, tapi cost-nya tinggi. Begitu akhir bulan kita hitung, kok profitnya cuma sekian ya? Ya iya, orang belinya dengan harga yang tidak kompetitif. Nah, jadi pemilihan supplier, terutama untuk yang cabangnya udah mulai banyak atau bisnisnya udah mulai berkembang, itu penting, gitu ya. Dan yang kedua juga adalah bantuan alternatif supplier. Usahanya udah semakin besar. Udah nggak bisa lagi kita hanya rely atau bergantung pada satu supplier. Bayangin kalau kita bisnis sudah besar nih, 10 cabang, punya supplier ayam satu. Supplier ayam satu, kebetulan di daerah itu lagi ada demo, dia nggak bisa kirim. Selesai itu kita nggak bisa jualan. Ya nggak? Harus kontang-panting lah, harus cari ayam dari sana-sini. Jadi, kalau saya ulang poin-poinnya, yang di pengadaan itu dimulai dengan proses pencarian supplier dengan harga yang paling kompetitif. Ya, itu satu. Dan penting juga untuk punya alternatif supplier. Halo, Sarita masih dengar halo. saya nggak? Tadi kayaknya sedikit terputus. Tadi agak putus. Mungkin boleh diulang nggak? Jadi tadi ada Oke. dua ya, dari pengadaan atau sourcing, pencarian sama alternatif ya. Ya, alternatif. Nah, yang kedua nanti proses negosiasi harga. Nah, proses negosiasi harga itu jangan sampai kita beli sama supplier, belinya seakan-akan minggu ini saya beli 2 kilo ya, minggu depan beli 3 kilo ya. Udah hampir pasti itu kita dapat harga yang tidak kompetitif. Nah, bayangin kalau kita udah bisa ngobrol sama supplier, Bu, Pak, ini saya punya bisnis hot plate, ya. Rata-rata penjualan saya per bulan itu 1000 piring, ya. Itu rata-rata artinya saya perlu 50 kilogram ayam, misalnya per bulan, anggaplah segitu. Nah, memang waktu kita lakukan pembeliannya bisa setiap minggu atau 2 minggu, tapi dengan komitmen jangka panjang itu, tentunya supplier akan berani kasih harga lebih murah kan, karena dia merasa tergaranti, oh bapak ibu ini beli kuantitasnya banyak bukan ketengan. Nah sering terjadi terutama di bisnis-bisnis yang masih kecil, menganggap ringan, oh nggak apa-apa kalau kurang bisa beli ke pasar, betul. Tapi kalau kita beli semakin ketengan dan semakin sering kita beli, udah pasti harganya lebih mahal. Bayangin kalau kita bisa datang ke supplier, Bu Pak ini saya usaha ini, jalannya udah sejalan udah sekian bulan, rata-rata saya perlu itu 50 kilogram ayam. Bapak Ibu bisa kasih berapa harga sama saya? Cuman saya tarik barangnya atau belinya mingguan, tapi saya jamin dalam sebulan saya beli 50 kilo. Saya yakin supplier kalau kita buka percakapan seperti itu, dia berani kasih harga lebih murah. Itu kan ilmu ekonomi sederhana ya, semakin kita beli dalam kuantitas yang banyak, kita akan dapat harga yang lebih murah. Gitu. Nah, tadi saya masuk ke proses negosiasi harga sama termin pembayaran. Nah,
Termin pembayaran juga, ya ini tergantung preference masing-masing teman-teman pebisnis kuliner ya. Tapi sebetulnya termin pembayaran yang tidak cash, bukan kredit ya, artinya bayarnya anggaplah dikasih tenggang waktu 1 atau 2 minggu. Itu sebetulnya secara working capital lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kalau kita beli barang langsung, bayar cash, uangnya udah keluar pada saat itu juga, padahal produknya belum terjual. Bayangin maksud saya. Kita udah bayar untuk bahan baku, produknya belum terjual. Bedakan sama kalau kita bayar 14 hari. Ya. Kita udah beli barangnya, kita belum bayar kan sama supplier. Terus kita proses dalam waktu 3, 4, atau 5 hari, udah terjual. Kita udah dapat uangnya dari konsumen, benar nggak? Baru 14 hari kemudian kita bayar ke supplier. Artinya, singkatnya adalah kita itu dimodalin konsumen dalam membayar ke supplier karena kita jual dulu baru dapat uangnya. Nah, itu beberapa teknik untuk manage working capital. Kalau cash itu keluar sekaligus di depan, belum lagi bayar gaji operasional, pasti akan banting. Belum lagi resiko bahan bakunya rusak di gudang atau expired gitu ya. Nah, terakhir proses pembelian purchase order sama penerimaan barang gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah proses pengelolaan persediaan inventory manajemennya. Maksudnya apa? Berapa sering sih kita harus beli dari supplier? Enaknya mingguan, 2 mingguan, gitu ya. Nah, itu variabelnya banyak lagi. Nanti kalau cerita sini kayaknya sejam nggak beres ya. Tapi contohnya gini, kalau kita pesan dari supplier kan, kalau mau dapat harga bagus, ada istilahnya minimum order quantity ya, gitu ya. Minimum ordernya MOQ. Berapa kita harus sambungin? Berapa minimum order quantity-nya? Kita harus sambungin juga gudang kita sebesar apa, gitu ya. Dan kedua, yang terakhir, berapa lama itu barangnya expired. Contoh, bayanginlah kita beli satu barang yang fresh. Contoh barang yang benar-benar fresh, misalnya ikan fresh gitu ya. Kita beli kebanyakan, padahal expiry ikan itu anggaplah cuma 3-4 hari. Saking kita pengen beli murahnya, kita beli banyak. Oh, kalau kita beli banyak dapat murah, beli. Dalam waktu 5 hari tidak terjual barangnya, masih ada stok ikan expired, terbuanglah itu gitu. Jadi ada beberapa variabel yang harus kita hubungkan antara berapa minimum order quantity-nya, berapa besar kapasitas gudang kita, dan juga terakhir expiry dari produk tersebut. Nah, itu sourcing. Nah, sourcing ini sangat penting untuk mengoptimalkan, semuanya penting, tapi yang harga ini untuk mengoptimalkan harga pokok penjualan sehingga profitnya bisa optimal. Gitu, Sarita dan teman-teman. Oke, ini sedikit direkap lagi. Berarti kalau di yang kedua itu adalah kan tentang pengadaan atau sourcing. Ini ada bermacam-macam poin lah. Yang pertama itu adalah pencarian supplier, artinya harusnya jangan bergantung ke satu supplier aja. Karena harganya harus kita pilih yang paling kompetitif, termin pembayaran yang paling kompetitif juga. Jadi bagaimana sistem dari purchase order sampai dengan penerimaan barang. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah alternatif supplier. Jadi balik lagi ke yang pertama, tidak bisa bergantung pada satu supplier. Kemudian yang ketiga ada juga proses negosiasi harga. Harus ada pembelian yang mungkin komitmen jangka panjang mungkin ya kalau boleh saya sebut. Jadi agar harga yang diperoleh bisa jauh lebih murah. Jadi nggak setiap hari belanja ke pasar. Kemudian ada juga yang namanya termin pembayaran, ada juga yang namanya proses pengolahan persediaan atau inventory management, apakah itu mingguan atau 2 mingguan. Jadi variabelnya cukup banyak. Itu mungkin beberapa yang tadi disebut sama Mas Ahmad, ada minimum order quantity, minimum harus pesan berapa lah biar dapat harga bagus. Kemudian kapasitas gudang kita seberapa besar dan berapa lama barang yang kita beli itu rusak atau expired. Nah, oke, mungkin ada tambahan dulu sebelum saya sebelum move to next. Kalau dari sourcing sih enggak, saya rasa saya udah sampaikan poin-poin pentingnya gitu ya. Kalau ada kesempatan kita bisa bahas lebih lanjut lagi karena ini kan ibaratnya baru appetizer lah ya. Implementasinya itu masih banyak gitu ya.
nggak kompleks, cuman lebih detail aja. Dan kita harus rasanya perlu waktu untuk membahas lebih detail. Jadi kalau ini ibaratnya session appetizer dulu lah, kira-kira tuh supply chain management itu tentang apa dan komponen besarnya apa. Gitu. Jadi mungkin saya stop dulu di situ, biar kita ada waktu untuk membahas yang dua lain lagi. Session rangkuman. Rangkuman. Ya. Nah, oke, teman-teman, saya mau sedikit informasi. Jadi di 8, 9, dan 10 Januari 2021 ini akan ada Foodies Online Class atau FOC 11. Ya, udah sampai batch 11. Tema yang FOC kali ini adalah 10 kali outlet growth, ekspansi cabang sendiri tanpa kemitraan. Nah, ini juga cukup penting buat teman-teman yang mau mengembangkan usahanya itu tanpa kemitraan. Nah, bagaimana caranya? Makanya teman-teman harus ikut si FOC kali ini. Yang akan membawakan materinya itu ada 2 orang, yaitu Pak Gito Wahyudi, CEO Kartens Group, investment specialist, dan Pak Danis Puntoadi, praktisi bisnis kuliner dan F&B advisor. Nah, sesi FOC kali ini sebenarnya cukup spesial dibanding FOC yang lain-lainnya karena ada kehadiran khusus itu dari GK Hebat, salah satu venture capital di Indonesia, dan juga dari Hub 5. Nah, oke. Saya nggak bosan-bosan yang ngingetin teman-teman yang nanti mau nanya ke Mas Ahmad, itu bisa ngetik di kolom question di bawah. Question ada tanda tanyanya. Nanti saya akan bacain setelah selesai pemaparan dari Mas Ahmad. Oke. Langsung masuk ke poin ketiga. Tadi kan udah 1, perencanaan, 2, pengadaan atau sourcing. Masuk ke yang 3. Silakan, Mas. Ya. Oke, tadi kan kita udah planning ya, menentukan berapa banyak permintaan yang ingin kita penuhi. Kita udah planning berapa bahan baku yang dibutuhkan. Terus kita udah masuk ke tahap sourcing, belinya dari mana, harganya berapa. Nah, tahap selanjutnya adalah produksi, ya kan? Mengubah dari bahan baku itu menjadi bahan jadi atau produk akhir. Nah, itu tahap selanjutnya dari supply chain management, gitu ya. Istilahnya produksi. Nah, singkatnya apa sih kalau saya summarize? Singkatnya ya ini tentang proses pembuatan produk dari bahan baku menjadi bahan jadi. Mau chicken hot plate, segelas kopi susu, gitu. Nah, kalau di sini hal-hal apa aja yang harus diperhatikan, gitu ya, komponennya. Kalau masih satu cabang, gitu ya, again satu gerobak, di handle sendiri itu simple. Tapi bayangin cabangnya udah 5, 10, 100. Itu kan kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan orang ya. Ya kan? Itu bukan berarti tidak bisa mengandalkan orang, itu bukan berarti kita nggak percaya orang. Tapi kita harus mengandalkan proses. Artinya prosesnya harus standar. Kenapa prosesnya harus standar? Sehingga konsumen yang beli dari cabang manapun rasanya sama. Ya kan? Karena brand awareness atau brand perception, orang mau beli lagi itu tercipta kalau dia pergi ke cabang manapun itu rasanya sama, standar pelayanannya sama. Nah, komponen-komponen yang harus diperhatikan adalah bagaimana standar produksi itu dilakukan, berapa lama kalau tahu masuk ke penggorengan, berapa menit, prosesnya seperti apa, gitu ya. Berapa lama deep frying harus dilakukan untuk menggoreng si ayam itu sehingga crispy-nya tepat, nggak mentah, tengahnya matang semua, tapi tepungnya terasa enak, keras gitu, sesuai dengan cita-cita pemiliknya. Gitu. Dan yang kedua, yang paling penting juga adalah proses pengecekan kualitas. Gitu. Yang kadang kita lupa adalah, oh ya udah, yang penting barangnya kita produksi dari kitchen langsung serve ke konsumen. Atau kita produksi, kita packing, kirim GoFood, Gojek, sampai ke tangan konsumen. Yang kita lupa itu pengecekan kadang-kadang ya, pengecekan kualitas. Kita harus tentuin dulu standar platingnya seperti apa, gitu ya. Satu, misalnya udah keluar nih dari proses kitchen, sebelum sampai ke tangan konsumen, siapapun yang ngecek, baik chefnya atau servernya, dia harus ngecek penampilan visualnya udah sesuai dengan standar atau belum. Tingkat kematangannya sudah benar atau belum kalau bisa dilihat ya. Yang ketiga yang paling penting, ada barang asing atau foreign matter enggak. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Contoh, karena namanya outlet, ada lalat, ada apa. Alatnya misalnya karena hot plate atau bubur panas, masuk ke situ, kena panas, mati lalatnya. Yang serving nggak ngecek
ya. Dia begitu keluar kitchen kasih aja ke konsumen. Konsumen terima udah ada lalatnya. Bayangkan itu konsekuensinya seperti apa. Apalagi Ya, zaman sekarang. Orang tinggal foto, masuk oh sosmed. bubur ayam ini jangan datang lagi. Dia ada bubur ayam plus lalat. Itu gara-gara satu langkah kecil yang tidak dilakukan dalam produksi pengecekan kualitas. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Jangan asal cepat barang keluar nyampe ke tangan konsumen tanpa pengecekan kualitas. Bisnis kuliner adalah pada akhirnya adalah tentang bisnis kepercayaan. Bukan enak tidak enak itu penting ya, tapi enak tidak enak kan relatif ya. Konsumen, selera konsumen. Ada konsumen yang bilang anggaplah durian itu sangat tidak enak sekali, ada konsumen yang menganggap durian enak sekali. Sama bubur ayam, soto juga begitu. Ada yang menganggap biasa aja, ada yang menganggap enak sekali. Jadi kalau ngomongin selera, pada akhirnya kita memenuhi keinginan konsumen. Tapi kalau ngomongin kualitas, itu tidak bisa dikompromikan. Sebelum kita menentukan apa yang mau kita jual, kita harus tentuin dulu standar plating. Di dapur, terutama yang cabangnya banyak, itu harus kita tentuin standarnya. Prosesnya, berapa lama daging itu ada di freezer, berapa lama dia harus keluar di istilahnya apa ya, istilah kuliner, ditiriskan atau di apa ya, dianginkan lah, saya kurang ini istilah kulinernya ya, pokoknya dikeluarin sebelum dia dipanggang atau frying gitu ya, di hot Di plate-nya towing, misalnya. towing, Di towing. towing, istilahnya. Temu, Sarita lebih paham. Nah, itu harus diperhatikan. Dan yang paling penting, sebelum sampai ke tangan konsumen, baik di outlet atau delivery itu dicek dulu. Penampilannya sudah sesuai dengan standar dan pastikan tidak ada barang asing di dalam situ. Mau batu kecil, sekrum, atau lalat itu jangan sampai. Kita membunuh kepercayaan konsumen, itu yang paling bahaya. Jadi produksi adalah tentang standar produksi itu sendiri, itu satu. Dan yang kedua yang paling penting, standar kualitas. Nah, ini kan teorinya, implementasinya menurut saya lebih tricky karena kita itu harus train bagian dapur dan dia harus konsisten. Ini udah bukan masalah lagi checklist, ini udah jadi harus kebiasaan. Harus jadi yang di kitchen itu harus mendarah daging. Sebelum barang keluar, dia harus cek dulu, memenuhi standar plating, kirim. Kalau tidak sesuai, dia harus ulang. Gitu. Itu yang ketiga, cerita produksi gitu ya, memastikan kualitas produk sampai ke hampir ke tangan konsumen lah ibaratnya, langsung serving. Gitu. Oke. Oke, sedikit diulangin ya. Jadi yang ketiga itu adalah produksi atau producing. Intinya itu adalah mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi kita ngomong proses produksi, pembuatan produk dari dia benar-benar bahan baku sampai dengan bahan jadi sampai di mejanya konsumen ya. Gitu. Jadi apa? Jadi ini kita bicara sebetulnya untuk pebisnis kuliner yang mungkin cabangnya itu udah lebih dari satu. Karena kalau cuma satu, sebenarnya masih relatif mudah lah bisa ditangani sendiri. Tapi kalau kita udah bicara cabangnya udah 2, 5, 10, itu mau tidak mau kita harus membuat standarisasi juga ya. Jadi agar memastikan prosesnya itu harus menjadi standar dan konsumen beli di cabang manapun akan mendapatkan produk yang sama gitu. Jadi bagaimana standar produksi yang ada, bagaimana proses pemeriksaan kualitas, ini mah mungkin kita biasanya apa sih nyebutnya QA kali ya, quality assurance ya. Jadi sebelum barangnya nyampe di konsumen banget dilihat gitu. Ini udah kurang belum? udah kurang belum gitu. Jadi ada standar produksi dan ada standar kualitas. Oke. Setelah ini apa Mat yang keempat? Nah, terakhir itu tentang ini tergantung setup bisnis kulinernya ya. Kalau saya ambil contoh kalau masih satu outlet atau satu cabang atau satu gerobak, ya begitu selesai produksi, ya udah selesai kan urusannya. Dalam arti nyampe ke tangan konsumen, kualitasnya sudah dicek. Nah, tapi bukan dibayangkan, pasti ada teman-teman yang cabangnya udah banyak. Begitu dia bikin, gitu ya, anggaplah dia barang jadi atau setengah jadi, atau bahan bakunya itu disimpan di gudang yang decentralized, dia harus kirim ke cabang lain. Nah, inilah variabel keempat. Jadi variabel keempat ini tidak selalu relevan dengan semua jenis bisnis kuliner, tapi sangat relevan dengan bisnis kuliner yang cabangnya terutama udah banyak. Nah, komponen keempat ini adalah tentang pengantaran atau istilahnya delivery. Nah, ibaratnya ini adalah
apalagi yang punya central kitchen atau ghost kitchen, itu kan dia harus merencanakan ya. Kalau apalagi dia ada proses barang setengah jadinya, berapa banyak kuantitas yang harus dikirimkan dari central kitchen ke cabang-cabang Ya. sehingga apa namanya kualitas produknya itu masih fresh gitu ya. Kuantitinya berapa banyak dan berapa sering kirimnya. Contoh, kalau kirim, ongkos kirim, kalau kirimnya sedikit-sedikit, misalnya kirimnya 5 box, anggaplah sapi yang udah diasap, masih setengah matang ya, belum diproses di outlet, kirimnya sedikit-sedikit. Ya. Nah, bayangkan kalau kita kirim sedikit-sedikit dengan kuantiti yang sama, itu ongkos kirimnya sama kan? Anggaplah Mm-mm. nggak usah pakai armada sendiri lah, pakai Gojek atau pakai mobil. Ongkosnya sama kan? Nah, bayangkan kalau kita bisa mengirim dengan kuantitas yang optimal. Sekali kirim kuantitasnya cukup sehingga ongkos yang sama itu bisa dioptimalkan dengan jumlah kuantiti barang yang kita kirim. Nah, delivery ini mengenai tentang bagaimana frekuensi pengiriman itu diatur. Jadi berapa sering kita sering kirim ke cabang, berapa banyaknya, ya, melalui moda transport yang apa, apalagi yang punya cabang di luar pulau gitu ya, dan biaya distribusinya sudah direncanakan sehingga distribution cost-nya itu optimal gitu. Karena kan kita nggak bisa kirim, oh ini ada 5 bungkus sei sapi yang udah diasap, kirim. 2 jam lagi kurang kirim. Itu ongkos kirimnya berapa? Kalau nggak direncanakan. Jadi kita harus tahu, oh kebutuhan cabang di Buah Batu misalnya, itu dia 10 kilo. Oke, berarti pagi hari biar menjaga kita kirim 5 kilo misalnya, siang kita kirim 5 kilo. Atau Ya. kalau kualitas produknya menginginkan, ya berarti tiap hari udah di drop 10 kilo. Atau sebisa mungkin, kalau misalnya cabangnya udah 3, rute kendaraan atau rute armada delivery-nya udah diatur. Misalnya kapasitas mobilnya, anggaplah sederhananya 30 kilo. 10 kilo drop dulu ke Buah Batu, 10 kilo drop dulu ke Margahayu, 10 kilo drop ke Geger Kalong misalnya. Jadi penggunaan armada distribusi itu efisien. Gitu. Nah ini yang terakhir, gitu. Terutama yang punya cabang. Itu Oke. sih 4 poinnya. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi. Ya, mungkin kita punya waktu pas lah 15 menit kalau ada bahas pertanyaan ya. Ya. Jadi intinya adalah proses bagaimana memastikan barang itu tersedia ke tangan konsumen dengan standar kualitas yang kita inginkan, dengan yang paling terakhir nih saya garis bawahi, dengan biaya yang paling efisien. Hmm. Ya. Ya, biar paling Itulah optimal. sesuatu. Optimal. Kalau Optimal. produksi pengadaan, kalau kita uangnya punya uang seri nggak terbatas ya terserah sih. Cuman kan namanya usaha bisnis itu kan akan selalu ingin apa namanya profitnya optimal ya sehingga dia Ya. bisa menjalankan rodanya lebih cepat lagi. Nah, supply chain management ini perannya sangat penting karena Ya. dia komponen biaya. Saya yakin komponen biaya yang paling besar di industri kuliner manapun itu adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold, isinya bahan baku, produksi, distribusi. Itu cost yang paling besar. Sisa-sisanya penting juga, tapi kalau kita bisa address atau membuat cost bagian ini efisien, itu akan mengoptimalkan. Itu Hmm. mungkin Sarita 4 poinnya. Kita punya waktu Oke. pas 15 menit untuk bertanya. Oke, nah sebelumnya teman-teman aku juga mau informasiin, jadi rekaman dari IG Live kita hari ini tetap kalau misalnya buat yang ketinggalan jangan khawatir, rekamannya tetap ada di IG-nya Foodies dan biasanya besok itu akan kita upload juga di YouTube channelnya Foodies. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya di YouTube Foodies YouTube channel. Di sana ada 400 plus video premium konten dari Foodies yang bisa diakses for free, tidak berbayar. Nah, oke. Terus sekarang saya akan coba buka pertanyaan ya. Buka kolom pertanyaan sebentar. Kualitas. Ini nih, ini agak panjang ini nanya ya, tapi coba ini dia nanyanya sebetulnya agak masuk ke dalam, nggak apa-apa ya. Dia bertanya Boleh, boleh. faktor-faktor bahan baku apa saja yang mempengaruhi perubahan COGS dan rumusan kenaikannya bagaimana? Ini ada 3 tapi satu-satu dulu deh.
Boleh diulang pertanyaannya, faktor-faktor? Faktor-faktor bahan baku apa saja yang mempengaruhi perubahan COGS dan rumusan kenaikannya bagaimana? Mungkin lebih ke yang mempengaruhi COGS tuh kan biasanya paling banyak bahan baku. Nah, sebenarnya Ya. ada nggak rumusannya COGS itu kalau akan naik kalau bahan bakunya kenapa gitu misalnya? Oke, clear. Kalau kita ngomongin bahan baku di COGS ya, variabelnya pasti udah cuma dua, ya kan? Kuantitasnya, ya, jumlah berapanya, dan yang kedua nilainya. Contoh gini, kita kan kalau bisnis kuliner udah punya resep dulu kan ya. Ya. Untuk bikin bubur itu sekian gram nasi atau sekian gram apa buburnya, ayam suwirnya 5 gram, 10 gram, saya ngomong angka aja ya, ya. Terus kacang kedelainya mungkin sekian, itu kan udah ada. Nah, kunci pertamanya adalah yang mempengaruhi seberapa tepat kita waktu serving ke konsumen itu sesuai dengan resep yang kita tentukan di awal. Ya. Ya. Kenapa itu penting? Karena kalau misalnya kita udah tentuin harga bubur 10.000. Nah, waktu kita bikin bisnis di awal, kita kan udah bayangin nih, oh harga bubur 10.000 itu buburnya misalnya 1 centong lah, gampang lah biar gak gram ya, 1 centong, tambah ayam suwir kira-kira 5 gram gitu ya, tambah kecap kira-kira sekian sesuai dengan rasanya. Tapi begitu implementasinya karena cabangnya udah banyak ya, di lapangan karyawannya nggak di training, dengan harga 10.000, centongnya dikasih 1,5. Ya. Ayamnya dikasih 10 gram. Ya konsumen senang-senang aja. Tapi itu sebetulnya adalah pemborosan. Nah, bukan berarti kita tidak ingin memberi konsumen lebih ya. Karena kan kita udah menentukan dengan 10.000 itu kira-kira porsi yang pantasnya apa sih? Variabel pertama yang mempengaruhi bahan baku dalam COGS adalah seberapa tepat kita bisa menyajikan produk sesuai dengan resep yang kita udah tentukan. Gitu. Nah, itu karyawan harus dilatih tuh. Artinya, saya balik lagi ke prosesnya udah ada. Kalau bikin bubur, centongnya 1, ayamnya ya mungkin nggak diukur, yang udah pengalaman mungkin satu jumput gitu kan yang udah jago. Saya juga lihat ada pengusaha soto yang mungkin baru awal-awal gitu ya, sampai bihunnya itu dia timbang, nggak apa-apa bagus gitu ya. Artinya dia pengen tepat, tapi yang mungkin semakin pengalaman dia udah kira-kira dia segini. Kenapa itu penting? Karena kalau kita memasukkan terlalu banyak, artinya COGS kita akan naik dan itu tidak perlu. Itu tidak perlu, itu pemborosan. Nah, yang kedua, saya udah ngomongin kuantitasnya kan. Yang kedua, saya balik ke poin tadi, harganya. Gitu, harganya terutama harga, anggaplah pengusaha tahu gitu, tiba-tiba kedelainya langka, harganya naik gitu. Nah, pilihan apa yang kalau dia nggak naikin harganya, bisa jadi profit dia tidak optimal atau dia bisa jadi rugi gitu ya. Tapi seberapa besar dia harus menaikkan harga. Jadi komponen yang mempengaruhi sebetulnya cuma dua. Satu, kuantitasnya, seberapa tepat kita bisa menyajikan produk ke tangan konsumen sesuai dengan resep yang kita inginkan di awal. Yang artinya kan waktu kita tentukan di awal, oh konsumen akan puas nih dengan sepiring bubur harga 10.000, dengan bubur yang sejumlah sekian, dengan ayam yang sekian, dengan telur yang setengah atau 1. Dan yang kedua, negosiasi harganya gitu. Jadi jangan terpaku oleh satu supplier. Bisa jadi harga itu bisa kita dapatkan lebih murah gitu. Terutama dengan strategi yang tadi, kalau kita bisa komit dengan supplier dengan kuantiti pembelian yang lebih banyak. Dua itu sih, Sarita, menurut saya yang mempengaruhi. Oke, ini ada lagi. Ini mungkin lebih ke minta komen kalian, minta pendapat. Bila kualitas barang supplier jelek, tapi harga dan termin pembayarannya sesuai yang kita mau. Nah, itu aku kudu piye kayaknya. Gini, kalau menurut saya ya, saya balik lagi, bisnis kuliner itu adalah bisnis tentang kepercayaan dan memenuhi keinginan konsumen. Kalau harus memilih, jangan pernah mengorbankan kualitas demi keuntungan. Bukan kalau harus memilih. Mungkin saya lebih tegas lagi situ. Jangan pernah memilih mengorbankan kualitas demi keuntungan lebih banyak. Kenapa itu?
dalam jangka pendek seakan-akan, oh ya, saya lebih untung. Tapi konsumen itu tidak pernah lupa bahwa dia membeli bubur yang rasanya tidak enak pada hari itu. Kalau dia beli lagi di hari ini kok semakin tidak enak, dia begitu begitu ngalamin kualitasnya berubah, dia nggak akan balik lagi. Ya. Apa yang dikorbankan? Jangka panjang. Ya, jadi jangan pernah mengorbankan kualitas, dan itu menurut saya idealisme yang harus, bukan idealisme lagi, itu prinsip yang harus dipegang pengusaha kuliner. Jangan pernah mengorbankan kualitas hanya demi keuntungan. Nah, kalaupun terpaksa harganya, kita harga sesuaikan, kita mainkan harga gitu ya, tentunya dengan ada sensitivitas lah. Misalnya dari 10.000 harus naik sedikit, tapi kita kasih pengertian ke konsumen, atau mungkin kita kasih benefit lain melalui promo-promo gitu ya. Itu bahasan lain lah. Ada beberapa tekniknya kalau kita Ya, ingin ya. menaikkan harga dengan cara yang elegan gitu ya. Ya, ya. Tapi jawaban straightforward saya atas pertanyaan tadi, jangan pernah mengorbankan kualitas. Kalau kita tahu standar standar bihunnya atau standar berasnya harus itu, jangan pernah mengorbankan kualitas. Satu, kalau buat saya itu prinsip kejujuran. Kedua, pada akhirnya bisnis secara long run, percaya deh nggak akan tahan lama kalau mengutamakan keuntungan jangka pendek gitu. Atau mungkin bisa juga disiasati, salah satunya sih yang dulu berdasarkan pengalaman nge-launching produk baru kali ya dengan kualitas yang lebih rendah, itu juga bisa sih dilakukan. Betul, betul. Atau ada strategi lain misalnya. Harga misalnya bubur gitu ya, dikurangin sedikit kuantitasnya gitu ya. Tapi kita harus tes dulu. Kita tuh harus kreatif lah tes. Terutama kalau kan kita usaha punya teman-teman ya, coba deh. Ini bubur saya biasanya segini, kalau saya kurangin sedikit, harganya sama, masih oke nggak? Nah itu dites dulu. Itu bisa strategi lain, Sarita. Ya. Jadi kualitas tetap, ya memang ayamnya berkurang sedikit gitu ya, atau buburnya berkurang sedikit, tapi rasanya tetap enak. Itu strategi lain juga bisa dilakukan. Atau kerupuknya Gitu. tambahin gitu ya. Atau kerupuknya tambahin, Soalnya atau kerupuk lebih murah daripada ayam. betul, atau ditambah topping misalnya, tambah topping odading ya, seakan-akan benefit produk yang tambah, kita kasih price yang harus lebih tinggi. Ya. Konsumen tuh akan appreciate kok small gesture seperti itu ya. Bahwa oke, kita naikin harganya, karena juga konsumen tahu lah misalnya harga bahan baku naik, tapi kita juga kasih benefit, tambahinlah odadingnya, atau misalnya yang dulu 10.000 kita naikin 15.000, tapi udah dapat sate usus misalnya ya, atau kerupuknya yang lebih enak, kerupuk ikan atau kerupuk yang premium gitu. Tapi itu menurut saya prinsip, jangan pernah mengorbankan kualitas demi keuntungan jangka pendek, terutama usaha apapun ya, apalagi bisnis kuliner yang berkaitan dengan rasa gitu. Ya. Nah, oke. Nih coba saya buka lagi pertanyaan ya. Kak, sore ini IG Live-nya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Kalau mau nonton ulang di mana? Tadi udah disebutin ya, bisa di IGTV-nya, IG-nya Foodies, atau besok bisa dilihat di YouTube channelnya Foodies. Terus tadi Uni udah. Ini agak-agak bingung sih arah pertanyaannya. Kak, bagaimana membuat sistem bisnis yang sistematis? Mungkin ini kali ya, boleh diterjemahinnya lebih ke bukan sistematis, tapi bukan sistem bisnis, tapi mungkin bagaimana memastikan si SOP tersebut berjalan. Mungkin lebih ke sana kali ya arah pertanyaannya. Ya. Satu, kalau saya sambungin dengan supply chain management dulu lah ya. Ya. Pertama kita harus tahu dasar-dasarnya. Nggak harus expert, tapi kita harus tahu dasar-dasarnya. Mudah-mudahan dengan 4 poin yang saya sharing tadi, minimal tahu dasar-dasarnya kan. Nah, selanjutnya, pasti teman-teman kan lebih expert ya, tahu develop produknya, ya kita ikutin aja alurnya. Misalnya, sistem perencanaannya, mulailah dengan pastikan ada punya laptop atau even catatan manual pun bisa. Mulailah dengan orang-orang perencanaannya. Jadi jangan semuanya di luar kepala. Kadang bagus, tapi nggak mungkin tuh kalau cabangnya udah banyak. Semua itu kita tuh harus belajar terstruktur. Oke, bulan ini kebutuhannya sekian, sehingga saya perlu ayam mentah sekian, minyak goreng sekian. Jadi jawabannya adalah kita itu harus mengikuti alur prosesnya, lalu kita dokumentasikan gitu. Itulah yang pada akhirnya menjadi SOP.
Dan SOP itu salah satu, biasanya SOP itu harus lengkap, harus banyak. Enggak juga. SOP itu harus pas. Artinya orang mengerti bagaimana menjalankannya. SOP panjang nggak akan pengaruh kalau orang bingung ya saya harus gimana ya. Yang penting itu orang tahu ketika dia di dapur, oke, saya harus ambil 5 menit di luar, masukkan di frying, suhu sekian, 5 menit kemudian angkat, taruh di plate, langsung serve ke konsumen. Gitu ya. Atau panaskan plate-nya, misalnya 220 derajat, taruh, habis itu telurnya di taruh situ, dagingnya langsung keluar. Karena kalau terlalu lama dagingnya akan terlalu kering. Nah, proses-proses itu yang menurut saya teman-teman pebisnis kuliner itu jauh lebih fasih, tinggal bagaimana kita menuangkannya dalam tulisan gitu, instruksi. Nah, instruksi itulah yang kita nanti trainingkan ke karyawan satu cabang, cabang dua kita training lagi dengan SOP yang sesederhana mungkin dan yang paling penting bisa dilaksanakan di lapangan. Percuma kok SOP lengkap-lengkap tapi begitu di lapangan bingung gitu, ini apa yang harus dijalani. Jadi saya nggak punya resep rahasianya nggak ada resep rahasianya. Cuma satu, ikuti alurnya, dokumentasikan, dan pastikan penjelasan kalau kita mentraining karyawan, gitu ya. Karyawan itu bisa memahami, mengerti, dan konsisten. Itu aja sih menurut saya. Oke. Ini sebenarnya ada yang bertanya, tapi apakah punya referensi sistem POS apa yang simpel dan yang bisa ditarik langsung ke sistem pembukuan? Mbak, paling mungkin bisa googling aja sih ya, karena sebenarnya banyak kok sistem POS, sebagian besar sekarang udah bisa ditarik kok datanya ya. Justru zaman sekarang POS-nya kecil-kecil tapi bandel, jadi bisa ditarik datanya. Nah, Mat, nanya dong, kan kayaknya kayaknya bahasan kalau sama Ahmad itu kan bahasannya cukup advance. kayaknya rajin baca buku nih. Boleh nggak kasih referensi dong, buku atau artikel atau jurnal apa sih yang sering dibaca? Kalau saya pengalaman pribadi sih sejujurnya ya, kebanyakan pengetahuan yang saya dapat itu karena saya mengerjakan langsung. Baru saya baca konsepnya. Dan mungkin mengingat bahasan-bahasan dulu di kuliah. Jadi kalau straightforward bahasannya, saya balik lagi ke jawaban Sarita tadi. Itu yang namanya Mbah Google. Kalau mau cari info tuh udah banyak. Browsing aja supply chain management. Atau bagaimana membangun sistem persediaan yang baik gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kebanyakan artikel itu bahasa Inggris. Yang bagus-bagus ya. Yang bagus-bagus ya. Mungkin ada dalam bahasa Inggris. Jadi tips saya, nggak harus fasih berbahasa Inggris, tapi minimal bisa mengerti lah kalau membaca artikel. Karena terus terang, sampai sekarang referensi-referensi itu kebanyakan masih dalam, dalam bahasa Inggris. Jadi kalau buku nggak ada spesifik, kalau buku textbook malah pusing. Menurut saya kalau buat pebisnis kuliner ya, baca buku tambah pusing. Lebih baik menurut saya, join komunitas-komunitas yang lebih aplikatif. Contohnya, saya bukan jualan IG Live ini ya, contohnya sharing-sharing seperti ini. Jadi lebih kebayang. Nanti begitu cari referensinya sendiri, baca bukunya atau di Google, itu lebih kebayang. Oh, ini yang waktu itu dimaksud. Dan yang terakhir, yang paling penting ya, kalau teman-teman udah banyak ikutan sharing-sharing, jangan lupa diimplementasikan. Karena dari implementasi itulah kita belajar. Oh, saya waktu itu udah pernah diterangin tuh, dari perencanaan, pengadaan, produksi, terus pengantaran delivery. Coba diimplementasikan, mau outletnya 1, 2. Dengan implementasi itu kita akan ketemu ritmenya. Sama kayak belajar sepeda ya. Kalau cuma teori, oh sepeda harus begini, tapi sepedanya nggak ada, terus nggak pernah dijalani, begitu ketemu sepedanya nggak akan bisa. Kita bisa naik sepeda itu karena kita coba naik sepeda, kita pernah jatuh, sehingga kita tahu gimana. Jadi akhirnya itu yang penting, konsep dapat, ilmu dapat, alhamdulillah bagus, tapi jangan lupa diimplementasikan karena dari situlah pengalaman itu didapat. Gitu sih. Kalau saya pertanyaannya ya, saya 18 tahun bolak-balik urusan ini ya. Jadi saya nggak punya buku khusus, tapi dapat dari sehari-hari sih kebanyakan. Terus nanti saya sambungkan dengan literatur, konsepnya yang banyak. Lebih ke situ sih. Nah, oke. Nah, ini sebentar lagi kayaknya kita mau selesai. Paling kita masuk ke sesi foto bersama dulu. Sesi foto bareng. Teman-teman, ayo diambil handphone. Udah pasti ada di handphonenya ya. Di print screen. Jangan lupa di post di IG story masing-masing.
itu tag ke @foodies.id dan akunnya apa Mat? @a titik apa tadi? A titik live E-nya 5. Jadi nanti di tag ke Mas Ahmad dan di tag juga ke Foodies ya. Oke, kita berpose dulu. 1, 2. Oke, sudah. Oh ya teman-teman, mau ngingetin juga, jangan lupa, tadi kan Mas Ahmad juga sempat bilang ya, jangan lupa ikut komunitas-komunitas dan dengerin sharing-sharing seperti ini. Teman-teman bisa juga ikut ke komunitasnya Foodies, itu adanya di t.me/foodies.id. Saya ulangin ya, t.me/foodies.id, FOODIZZID. Jadi itu adalah grup Telegram. Di sana kita secara rutin memposting artikel, e-book, dan sharing-sharing yang semuanya itu gratis, nggak berbayar. Jadi teman-teman bisa di sana dapat banyak e-book, dapat banyak knowledge baru setiap harinya. Oke, paling segitu dulu dari saya. Thank you banget Ahmad buat waktunya 1 jam. 1 jam cerita-ceritanya. 4 poin yang bener-bener udah bukan sirloin ya, apa nih, dagingnya udah bener-bener empuk banget. Empuk banget, tinggal digoreng, tinggal disajiin itu ya. Jadi udah dicatat, udah dipahami, udah dimengerti, tinggal diimplementasikan sama pebisnis kuliner teman-teman yang nonton hari ini, sore ini. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, terima kasih buat Ahmad, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga. Jangan lupa selalu saksikan Foodies on Sharing selanjutnya. Dadah!